بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Wa fi riwayatin ukhra, ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa limpahkan kepada kita sampai dengan detik ini. Nikmat sehat wal afiyah, nikmatul iman, nikmatul Islam, yang dengan seluruh nikmat-nikmat Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah kembali mengizinkan dan memperkenankan kita semua untuk bisa kembali berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran, bahasa sunnah Nabi SAW dari kitab panduan yang kita gunakan, kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha, yang senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perkumpulan majelis ilmu yang kita berkumpul sekarang ini di dalamnya semoga menjadi satu majelis yang senantiasa Allah berkahi dan Allah rahmati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang Allah sedang kehendaki kebaikan sampai akhir hayat kita. Karena sebenarnya Nabi kita SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan ia paham terhadap ilmu agamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan pada kita kemudahan dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari, dan semoga ilmu yang kita dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi SAW sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kaifa halukum ya ikhwan? Hal antum bi khair insyaallah? Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah ta'ala nahnu jami'an bi khair. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala muhadaratuna fi hadhihi al-laila sanadkhulu darsan jadidan min kitabina hada ala wa huwa ad-darsul khamis. Pertemuan kita hari ini insyaallah kita akan memasuki pelajaran baru dari kitab yang kita gunakan sebagai kitab panduan ini, yaitu adalah pelajaran yang kelima. Lidali kata dulu ya ikhwan, iftahul jami'an ad-darsal khamis min kutubikum jami'an. Silakan semua dibuka di pelajaran yang kelima dari kitabnya masing-masing. Sebelumnya ada mohon maaf pada antum, qadarullah Rabu kemarin anak uzur tidak bisa hadir, yang sehingga kesempatan hari ini baru bisa ketemu dengan antum sekarang. Ikhwani fillah azza wa Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya
kita sama-sama telah menyelesaikan pelajaran yang keempat, di mana dalam pelajaran yang keempat kita belajar tentang penggunaan harful jar. Itu adalah huruf-huruf yang menjadikan kata benda atau isim setelahnya menjadi majrur. Jadi asal harokat dhammah atau marfu bisa berubah menjadi kasroh atau maju, diantaranya apa? Kalau ada huruf jar. Huruf jar yang kita pelajari fi, ala, min, dan ila, dan beberapa huruf jar lain yang nanti akan dapatkan. Kalau ada huruf jar, maka pastikan kata benda atau isim yang datang setelahnya yang asalnya marfu berubah menjadi majrur, jadi kasrah. Jadi sesuatu huruf apa? Jadi harokat akhir pada satu kata benda itu bisa menjadi kasrah, ada sebabnya. Di antara sebabnya apa? Adanya huruf jar. Nah, sekarang di pelajaran kelima kita akan membahas sebab kedua. Kenapa isim itu atau kata benda itu yang asalnya marfu dhammah berubah menjadi majrur kasrah. Kalau kemarin kita belajar sebabnya huruf jar. Kalau sekarang kita akan belajar sebab kedua. Ternyata bukan huruf jar saja yang menjadikan isim itu menjadi majrur atau kasrah. Ada lagi yang kedua, yaitu adalah kalau terjadi pembentukan susunan idhofah, yang akan menjadi pembahasan kita di pelajaran kelima ini. Karena insya Allah di pelajaran kelima ini kita akan belajar tentang penyusunan idhofah. Nah, seperti apa idhofah, susunannya, dan kaidahnya seperti apa, nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian ada beberapa pembahasan lain yang akan disampaikan penulis. Di antaranya adalah yang kedua, kita juga akan belajar tentang penggunaan harfun nida, huruf nida. Nida itu panggilan, huruf yang digunakan untuk memanggil, hai, wahai. Nah, di sini kita nanti juga akan belajar tentang penggunaan harfun nida. Ternyata kalau kita ingin menggunakan harfun nida, kalau bahasa kita hai, wahai, itu ada kaidahnya. Nah, apa kaidahnya? Nanti insya Allah kita bahas. Kemudian yang ketiga, insya Allah juga dalam pelajaran ini kita akan belajar tentang pengucapan dan pembentukan hamzah wasal. Hamzah yang berada di huruf pertama dari satu kata, dari isim. Apa? Yang lagi, hamzah yang ada pada huruf pertama atau hamzah di huruf pertama dari satu kata benda atau kata secara umum. Hamzah yang ada di awal huruf itu ada dua, ada hamzah qata' dan ada hamzah wasal. Bentuknya beda dan kaidahnya pun berbeda. Nah, seperti apa? Nanti insya Allah akan singgung dan akan kita bahas, nanti disampaikan oleh penulis dalam pelajaran ini. Adapun pelajaran yang keempat yang akan kita bahas dalam pelajaran kelima ini adalah kita akan diajarkan oleh penulis cara mengungkapkan ungkapan menanyakan kepemilikan benda seseorang. Misal, antum menemukan benda atau ingin tanya pulpen siapa ini, atau melihat ada tas dalam bahasa Arab atau ingin mengungkapkan tas siapa ini. Nah, bagaimana bentuknya? Meja siapa ini? Kursi siapa ini? Nah, bagaimana cara kita menyusunnya? Nah, ini juga nanti akan kita bahas di pelajaran kelima ini. Jadi setidaknya ada 4 pembahasan yang akan kita pelajari di pelajaran 5 ini. Yang pertama tentang idhofah, yang kedua tentang penggunaan harfun nida, yang ketiga tentang penggunaan hamzah wasal, yang keempat tentang menyusun suatu ungkapan mengungkapkan kepemilikan benda seseorang. Insyaallah ta'ala kita akan awali dengan pembahasan kaidah yang pertama, dan nanti akan dimulai dengan percakapan dan latihan-latihan terkait dengan kaidah ini. Kaidah yang pertama yang akan kita bahas dan akan menjadi muqaddimah pendahuluan untuk antum sekalian adalah tentang kaidah al-idhofah. Al-qaidah al-idhofah. Biikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan mengenal terlebih dahulu ya, dalam muqaddimah pendahuluan biar antum punya gambaran tentang pembahasan kita nanti. Yaitu adalah tentang kaidah atau qaidah al-idhofah. Al-idhofah secara bahasa itu adalah penyandaran. Jadi kalau secara bahasa, kalau antum ada lihat kata idhofah,
Maksud dari idhofah itu adalah penyandaran. Dari kata adhafa yudhifu idhafatan. Adhaftu jasadi ilal jidari. Aku menyandarkan jasad saya, badan saya kepada tembok. Nyandaran. Adhafah. Adapun idhofah yang menjadi pembahasan kaidah ilmu nahwu yang akan kita pelajari hari ini, yang dimaksud dengan idhofah di sini adalah menyandarkan isim dalam kurung isim itu apa? Kata benda. Pertama atau isim menyandarkan isim kata benda kepada isim kata benda kedua. Jadi menyandarkan isim kata benda pertama kepada isim kata benda kedua untuk membentuk makna baru. Untuk membentuk makna baru. Ini maksud definisi idhofah dalam kaidah bahasa Arab. Itu menyandarkan isim kata benda kepada isim kata benda kedua. Jadi menggabungkan, menyandarkan satu kata benda kepada kata benda berikutnya. Dua kata benda digabung jadi satu. Kata benda yang pertama yang ingin kita sandarkan namanya al-mudhof. Mudhof istilahnya adalah untuk apa? Kata pertama yang disandarkan. Kata benda pertama yang disandarkan pada saya. Kata benda pertama yang disandarkan. Adapun kata kedua yang disandarkan darinya, dari sebelumnya, itu namanya apa? Mudhof ilaih. Catat dulu ya, biar antum paham. Jadi kata pertama yang mau kita gabungkan pada kata kedua namanya mudhof. Adapun kata kedua yang kita sandarkan kata pertama kepadanya namanya apa? Mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih itu kata keduanya. Kata benda kedua yang disandarkan kepadanya. Ketika dua kata ini digabungkan jadi satu, maka membentuk makna baru. Makna apa yang akan, atau makna apa yang terdapat dalam dua kata tersebut nanti akan kita bahas biiznillah. Sebelumnya ada yang ingin tanya sama antum. Dalam bahasa kita ada tidak penggabungan dua kata benda pertama dan kata benda kedua digabung jadi satu untuk membentuk makna baru? Frase bisa. Frase betul untuk yang bergabung dengan kata sifat atau bisa pada kata benda. Ada juga dalam bahasa kita namanya kata majmuk. Kata majmuk. Kalau frase misalnya pulpen merah, pulpen baru, itu frase diterangkan menerangkan. Ada kata majmuk. Misal rumah, antum tahu rumah apa? Tempat tinggal. Rumah. Bukan bahasa Arabnya, rumah tempat tinggal. Kemudian antum gabungkan dengan makan. Makan itu apa? Rumah makan. Nah, kalau antum rumah makan, jadi mana baru kan? Rumah untuk makan, ya kan? Ini penggabungan dalam bahasa kita ada. Kata benda jadi satu. Meja makan. Meja bundar. Apa maksudnya? Sifat itu. Ini sifat, nih betul. Kalau ini sifat bundar. Yang lain misalnya ruang atau kamar tidur. Maksudnya kamar digunakan untuk tidur. Atau misalnya pintu rumah. Kalau ada pintu kan umum ya.
Kita gabungkan dengan pintu rumah. Maka pintu untuk rumah, bukan untuk yang lain. Kalau dalam bahasa kita, kalau kita ingin menggabungkan dua kata benda jadi satu, tinggal kita masukkan saja kata benda pertama dengan kata benda kedua tanpa kaidah. Tapi untuk dalam bahasa Arab, ketika kita yang menggabungkan dua kata benda jadi satu, maka kita harus memenuhi kaidah yang telah ditetapkan di dalam ilmu bahasa Arab. Yaitu apa? Kaidah al-idhofah. Sebagai contoh misalnya, misal saya punya kata benda yang pertama babun. Apa sih babun? Pintu. Pintu kan macam-macam ya Pak. Ada pintu masjid, pintu rumah, pintu sekolah. Antum ingin gabungkan pintu ini dengan masjid. Kalau antum bacanya begini, babun masjidun, dua kata ini yang kelihatannya bersambung kalau tulisannya, lihat sambungnya. Tapi secara makna ini berpisah. Kenapa? Karena dua kata benda ini belum bergabung berdasarkan kaidah idhofah. Kalau diterjemahkan babun masjidun, sebuah pintu, sebuah masjid. Bukan antum bilang pintu masjid, bukan. Kenapa? Karena dua kata benda ini belum terbentuk kaidah idhofah. Bagaimana Ustaz caranya kalau saya mau gabungkan jadi satu, jadi pintu masjid? Antum harus menggabung dua kata benda ini menjadi kaidah idhofah ini. Nah, bagaimana caranya? Lihat. Waalaikumsalam. Masya Allah, sampai. Masya Allah. Baik. Perhatikan, cara menggabungkannya adalah mudah. Kata pertama, dia punya syarat. Tolong catat syarat. Maaf saya hapus dulu. Ketika antum yang menggabungkan kata benda pertama dengan kedua, antum harus memenuhi syarat ini. Mudah yang ini kita sandarkan tidak boleh ada al. Tidak boleh apa? Tidak boleh ada al, alif lam. Yang kedua, tidak boleh tanwin. Perhatikan ya syaratnya. Adapun kata kedua mudhof ilaih yang kita ingin sandarkan kepadanya, syaratnya satu saja. Harus antum penuhi ini. Apa itu? Harus majrur. Apa itu majrur? Majrur itu kasrah. Betul. Majrur itu apa? Kasrah. Majrur. Misal, contoh. Tadi babun masjidun. Saya tanya sama antum, dua kata benda yang saya tulis berdempetan ini, apakah sudah bergabung jadi satu atau belum? Saya bilang belum. Karena dua kata benda ini belum terpenuhi padanya syarat penggabungan. Lihat kata pertama babun, benar tidak ada alif lam tapi masih apa? Masih bertanwin. Berarti kalau kita ingin gabungkan kata babun dengan masjidun, kita jadikan seperti apa? Babu. Gak boleh tanwin, gak boleh ada al. Kata kedua namanya mudhof ilaih, syaratnya satu, harus majrur. Berarti yang asalnya masjidun jadi apa? Masjid. Kita bilang babu masjidi atau masjidin? Masjidi. Babu masjidin. Alnya dun jadi din. Lihat, kata pertama tidak ada al, tidak ada tanwin. Kata kedua dalam keadaan apa? Majrur. Kalau sudah seperti ini bentuknya, pastikan ikhwan, berarti dua kata benda ini sudah menjadi satu. Kalau diterjemahkan pintu masjid. Kalau ini enggak diterjemahkan pintu masjid, tapi kita bilang sebuah pintu, sebuah masjid. Kenapa? Karena belum bergabung. Ketika kita membacanya benar, babu masjidin,
berarti kata ini sudah bergabung menjadi pintu masjid. Saya tanya sama antum, kalau saya buatnya seperti ini benar salah? Babu al-masjidi bergabung nggak? Bergabung? Enggak. Kenapa enggak? Hah? Yang kedua ada alif lamnya. Perhatikan. Perhatikan. Syarat untuk mudhof ilaih apakah tidak boleh ada al? Syaratnya satu saja, hanya harus majrur. Artinya majrurnya boleh bertanwin dengan tidak ada alif lam atau boleh ada alif lamnya. Karena syaratnya apa? Cuma satu, harus majrur. Yang tidak boleh ada al itu pada kata pertamanya. Maka ketika antum baca babul masjidi, ini pun telah bergabung. Cuma bedanya apa? Kalau babu masjidin, pintu masjid, masjidnya umum. Tapi kalau babul masjidi, pintu masjid itu, nah, jadi masjidnya sudah apa? Khusus. Tapi dua-duanya, baik yang pertama atau yang kedua, dua kata ini sudah bergabung menjadi satu. Paham dong? Baik, kita coba lagi ya. Sebentar. Saya hapus, boleh? Misal akhor, contoh lain. Misal antum ingin menggabungkan kata pertama mudhof, baitun, kata benda. Ingat ini penggabungannya kata benda dengan kata benda, bukan kata benda dengan kata sifat. Karena kaidahnya beda kalau penggabungan kata benda dengan kata sifat. Pintu dengan tinggi misalnya, itu bukan idhofah. Rumah dengan kecil, rumah kecil. Rumah kan kata benda, kecil kata sifat. Kalau menggabungkan kata benda dengan kata sifat, nanti ada pelajarannya di pelajaran 9. Pelajaran kita menggabungkan apa? Kata benda dengan kata benda. Contoh ya, baitun, satu lagi atau mudarrisun, kata keduanya. Mudarrisun kata benda bukan? Kata benda. Kita ingin gabungkan jadi satu. Kalau antum bilang baitun mudarrisun, sebuah rumah seorang guru. Tapi antum ingin bilang rumahnya guru atau rumah guru, berarti antum mau menggabungkan baitun dengan mudarris kan? Karena antum ingin bilang rumah guru jadi satu. Nah, bagaimana caranya? Baitunnya kita apa kan? Kita hilangkan tanwinnya, tidak boleh ada alif lam, baitun. Kemudian mudarrisnya dimajrurkan, baitu mudarrisin, artinya apa? Rumah guru. Sudah bergabung jadi satu. Boleh mudarrisnya pakai alif lam? Boleh. Kalau pakai alif lam jadi bagaimana? Baitul mudarrisi. Nah, kalau antum dapatkan begini nih, dua kata benda bergabung, satunya tidak bertanwin, kedua kata keduanya majrur, pastikan berarti ini sudah bergabung, kaidah idhofah namanya. Kalau diterjemahkan rumah guru itu, tambahin itu karena ada apanya? Alif lamnya. Rumah guru itu, kalau ini rumah guru. Nah, seperti inilah ikhwan ketika antum ingin menggabungkan dua kata benda menjadi satu, harus terpenuhi syarat ini. Apabila syaratnya tidak terpenuhi, maka secara otomatis tidak bergabung jadi satu. Misal antum bilang baitun mudarrisin, bergabung enggak? Tidak. Kenapa? Karena salah, kata pertamanya masih bertanwin. Atau membaca baitu pakai alif lam, al baitu mudarrisin, benar salah kaidah idhofahnya? Salah, karena kata pertama masih ada alif lamnya. Kalau bilang baitu mudarrisun, benar salah? Salah. Kenapa? Karena kata kedua belum majrur. Jadi syaratnya ketika kita ingin gabungkan harus terpenuhi syarat ini.
Kata pertama tidak boleh ada al, tidak boleh bertanwin. Kata kedua apa? Harus dalam keadaan majrur. Baik, dari sini kita juga mendapatkan faedah ikhwan, bahwasannya faedah yang pertama, kita mengetahui bahwasannya isim itu kata benda yang asalnya bertanwin, hilang tanwinnya, sebabnya ternyata bukan hanya yang ada alnya aja, betul kan? Tapi di antara sebabnya apa? Isim itu nggak pakai tanwin. Asal kalau isim itu sebagai mudhof maka wajib hilang tanwinnya. Jadi kadang antum lihat nih, ini kenapa ya? Kok nggak ada tanwinnya? Padahal nggak ada alif lamnya. Antum perhatikan, jangan-jangan dia kedudukannya sebagai mudhof. Kaidah yang kedua, isim itu asalnya dhamma, berubah jadi apa? Kasrah. Ada sebabnya kan? Kemarin kita belajar apa yang menyebabkan jadi kasrah? Huruf jar. Nah sekarang kita belajarkan faidah. Ternyata isim itu yang asalnya dhamma bisa menjadi kasrah bukan hanya huruf jar saja, tapi yang kedua sebabnya apa? Kalau sebagai mudhof ilaih. Sebagai contoh, misal antum baca firman Allah, wa ma adraka ma lailatul qadri. Lihat tulisannya, Lailatul Qadri. Kemudian di ayat Al-Quran ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailah malam, kata benda dia. Ada alif lamnya enggak? Tidak. Kok enggak ada tanwinnya? Karena dia mudhof. Itu dia jawabannya. Kita bilang dia tidak menggunakan alif lam karena kedudukannya mudhof. Lihat setelahnya, qadri kasrah, menunjukkan bahwasanya mudhof ilaih. Jadi qadri ini bukan karena huruf jar, tapi majunya kenapa Pak? Karena mudhof ilaih. Lihat di sini. Sebagai contoh, misalnya apa ya? Yang lain, Rabbun nasi. Apa? Rabbun nas. Apa Rabbun nas? Robnya manusia. Qul a'udzu bi rabbin nas. Bi huruf apa nih? Huruf jar. Rabbun, Rabb, pencipta, pengatur, pemberi rizki, itu Rabbun. Diartikan dalam bahasa kita apa? Ada Tuhan gitu ya, Rabb, pengatur, pencipta. Lihat, asalnya Rabbu dibaca jadi apa? Rabbi. Kenapa jadi Rabbi? Karena ada huruf jarnya bi. An-nas, manusia, asalnya kan doma ya, tapi kita baca apa? Qul a'udzu bi rabbin nasi. Lihat atau harokat akhirnya nanti di Al-Quran. Kenapa dia kasrah? Ada huruf jar gak? Terus kenapa dia kasrah? Karena dia mudhof. Lihat kata Rabbun, asalnya dia bertanwin ikhwan, tapi Robbinya gak bertanwin. Padahal gak ada alif lamnya kan ya? Ada alif lamnya gak Rabbunnya? Asalnya kan gini nih, Rabbun, bertanwin kan? Kemudian bergabung dengan An-nas, Rabbun nasi. Perhatikan nih sebab-sebabnya. Asalnya begini, cuma mudhofnya didahului oleh apa? Huruf jar. Maka Rabbunya jadi Robbi karena bi. Tapi dia tidak bertanwin, padahal gak ada alif lamnya. Harusnya Rabbin pakai tanwin. Tanwinnya hilang. Kenapa? Karena Rabbu ini digabungkan kepada kata kedua An-nas, sehingga Rabbi kasrahnya tanpa tanwin. Sedangkan nasi di sini majrur, sebabnya karena mudhofun ilaih. Jadi nanti kalau antum baca Quran atau antum menghafalkan doa-doa, antum perhatikan harokatnya. Antum sudah mulai belajar di sini. Oh ini kenapa ya tidak bertanwin? Oh mungkin ada alnya, atau mungkin sebagai mudhof. Oh ini kenapa ya kasroh? Oh mungkin ada huruf jarnya, ada bi, ada fi, atau mungkin kenapa? Sebabnya karena mudhofun ilaih. Baik, saya ulang kembali. Dari pembahasan idhofah mudhof ilaih ini, kita juga mendapatkan faedah bahwasannya yang pertama, isim itu hilang tanwinnya sebabnya bukan karena ada al aja, tapi juga apa? Kalau sebagai mudhof. Jadi perhatikan antum kalau baca Quran atau apa, atau baca doa-doa, kenapa ya kok nggak pakai tanwin? Padahal nggak ada alif lamnya.
barangkali dia wudu. Paham ini? Yang kedua, kata benda yang asalnya doma berubah menjadi kasroh, sebabnya ternyata bukan huruf jar aja. Antum baca ini kenapa kasroh ya? Padahal nggak ada huruf jarnya. Ternyata sebab keduanya apa? Karena sebagai mudhofun ilaih. Baik. Faedah yang ketiga ikhwan, dan bagian terakhir sebagai muqaddimah buat antum. Kaidah idhofah ini mengandung 3 makna. Lihat ya. Apa sih makna yang tergabung atau yang terkandung ketika kita menggabungkan dua kata benda jadi satu? Ikhwanifillah azani Allah wa iyyakum, ketika kita menggabungkan dua kata benda menjadi satu membentuk kaidah idhofah, maka idhofah ini mengandung 3 makna. Makna yang pertama sesuai dengan yang ada dalam layar, bermakna al-milkiyah, kepemilikan. Dan ini adalah pelajaran yang akan kita bahas di pelajaran 5 ini. Semua pembentukan idhofah yang akan kita pelajari di pelajaran 5 ini semuanya bermakna kepemilikan li. Sebagai contoh tadi misalnya antum bilang baitu mudarrisin atau baitul mudarrisin, ini kan bergabung jadi satu ya. Tadi bagaimana antum bilangnya? Rumah guru itu. Maksudnya apa? Rumah milik guru itu. Lebih sering kita bilang rumahnya guru itu. Bukan rumahnya dokter, bukan rumahnya pedagang, rumahnya guru. Menunjukkan idhofah ini mengandung mana apa? Kepemilikan. Karena idhofah ini mengandung makna kepemilikan, maka idhofah ini terkadang dan memang seringnya juga bisa disandarkan kepada nama orang. Karena nama orang itu isim juga, kata benda. Contoh misalnya antum bilang sayyarah. Apa di sayyarah? Mobil. Kata benda bukan? Muhammadun. Isim bukan, kata benda bukan? Isim yang menunjukkan nama orang. Ini sudah bergabung belum? Belum. Kalau seperti ini artinya sebuah mobil Muhammad gitu. Tapi kalau kita ingin gabungkan mobil Muhammad, maksudnya mobilnya Muhammad, maka cara kita bagaimana? Gabungkan jadi satu. Sayyaratu nggak boleh bertanwin, Muhammadnya Muhammadin. Artinya mobil Muhammad bergabung jadi satu. Maksudnya apa? Mobil milik Muhammad. Paham ini? Maksudnya mobilnya Muhammad. Makna yang terkandung dalam idhofah kebanyakan bermakna ini. Bermakna apa? Kepemilikan. Dan inilah yang akan kita bahas di pelajaran ini. Sama terkadang atau dapatkan nanti di beberapa ayat Al-Quran, atau antum baca hadis, atau antum baca doa-doa, ada pembentukan idhofah ternyata maknanya bukan kepemilikan. Yang kedua bermakna az-zamaniyah, bermakna waktu, ya, atau juga bermakna zarfiyah makaniyah, tempat. Contoh, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri, dan tanya. Azabun, apa arti azab? Siksa, isim. Al-qabru, apa qabr? Kubur. Azab, kubur, udah bergabung belum? Belum, karena yang pertama masih bertanwin, yang kedua belum majrur. Atau baca a'udzubika min 'adzabil qabri, itu kan tergabung nih. Jadi apa? Azabul qabri. Siksa kubur. Apa maksudnya siksa milik kubur? Bukan, apa maksudnya siksa di dalam kubur. Paham mana yang kedua ini? Bermakna tempat di dalam kubur. Belum yang waktunya, tempat dulu. Di dalam. Contoh lain, ashabul kahfi, ashabul jannah, ashabun nar. Atau dapatkan lihat bentuknya nih. Ashab itu penghuni. Apa nih ya? Penghuni.
Ashabul kahfi. Bergabung nggak jadi satu nih dua kata ini? Hah? Bergabung, lihat bentuknya. Yang pertama tidak bertanwin, keduanya majrur. Kahfi itu goa. Apa maksud ashabul kahfi? Penghuni goa. Maksudnya penghuni milik goa atau penghuni dalam goa? Penghuni di dalam goa. Ashabul jannah, penghuni surga. Maksudnya penghuni di dalam surga. Paham? Jadi mana yang kedua dalam pembentukan idhofah bermakna di, terkadang tempat, terkadang waktu. Contohnya ini Lailatul Qadri, atau untuk bilang sholatul lail. Apa tuh sholatul lail? Sholat malam. Lihat ini, sholatul laili. Mudah ilaih. Betul gak? Kata pertama tidak bertanwin, kata kedua mah apa di sholat lail? Sholat malam. Apakah artinya sholat milik malam? Maksudnya apa? Sholat di waktu malam. Paham? Bedanya ya. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Waktunya malam di waktu kemuliaan. Paham? Di waktu yang mulia. Paham ya? Jadi langsung dapatkan kalau ada idhofah, maknai dulu yang pertama ini milkiyah, kepemilikan. Karena ini kebanyakan. Kalau tidak bisa bermakna kepemilikan, pindah ke sini. Oh, bermakna di, bisa tempat, bisa waktu. Adapun yang ketiga bermakna jinsiyah, bermakna min dari, dan ini maknanya jarang. Maknanya apa? Jarang. Tapi terkadang ada. Misalnya antum bilang, bab hadid. Bab hadid. Aduh susah. Babu hadidin. Tergabung nggak? Bab pintu, hadid besi. Bergabung ya? Kata pertama tidak bertanwin, kata kedua majrur. Babu hadidin artinya pintu besi. Apa maksudnya? Pintu milik besi? Pintu di dalam besi? Pintu dari besi. Pintu itu jenisnya dari besi. Paham ya? Atau misalnya kita bilang khatam zahabin. Khotamu zahabin. Zahabin apa? Zahabun emas. Khotam cincin. Cincin emas. Apa maksudnya? Bukan cincin milik emas siapa? Bukan Mas Sarji kok, bukan. Atau milik Mas Abdul Qawi, tapi cincin dari emas. Bukan cincin di dalam emas, tapi dari emas. Inilah ikhwan makna yang terkandung pada kaidah idhofah. Jadi kalau tuh dapatkan, oh ini dua kata bendanya tersusun idhofah. Taunya dari mana? Lihat terpenuhi syarat ini. Kata pertamanya tidak ada al, tidak ada tanwin. Kata keduanya majrur. Pastikan, oh berarti dua kata ini sudah bergabung jadi satu, terbentuk kaidah idhofah. Mana apa ya yang terkandung? Pertama atau mana ini dulu. Karena ini kebanyakan. Bermana apa? Kepemilikan. Kalau tidak bisa bermakna ini, pindah kepada mana di, bisa waktu, bisa tempat. Kalau tidak bisa juga pindah ke bermakna apa? Bermakna jinsiyah. Inilah makna yang terbentuk dalam kaidah idhofah. Dan insyaallah ta'ala dalam pelajaran 5 ini kita akan membahas pembentukan kaidah idhofah untuk yang bermakna milkiyah saja. Karena ini yang kebanyakan. InsyaAllah ta'ala seperti apa? Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh-contoh pembentukan kaidah idhofah di dalam pelajaran kelima yang akan disampaikan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Sebelum itu barangkali ada yang menanyakan terkait mukadimah ini, tafadhol dulu. Kalau tidak ada, kita akan lihat contoh dalam ya, contoh-contoh kalimat yang disampaikan oleh penulis. Barangkali ada yang menanyakan ya, tentang mukadimah ini. Udah ulang dulu biar antum punya gambaran. Kalau udah paham ini, mudah dalam memahami latihan-latihan dan contoh-contoh dari penulis insyaallah.
Baik, paham tuh insyaallah, bisa dipahami ya? Baik, saya singkat ya. Jadi idofa itu adalah penggabungan dua kata benda jadi satu, gampangnya begitu. Kata benda pertama, kata benda kedua kita gabung jadi satu, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya tadi? Kata pertama yang mau disambung nggak boleh ada al, tidak boleh tanwin. Kalau antum mau gabungkan tapi kata pertama masih ada al dan tanwin, tidak akan bergabung selamanya. Walaupun kelihatannya tulisannya bersambung, tapi kalau harokatnya salah itu nggak bergabung dalam bahasa. Paham ya? Tidak boleh al, tidak boleh tanwin. Yang kedua, kalau mau digabungkan kata keduanya harus diapakan? Dimajrurkan, kasroh. Kalau tidak ada al berarti kasrohnya bertanwin. Kalau ada al berarti kasrohnya tidak bertanwin. Babu, asalnya babul masjidu digabung jadi babu masjidin, atau boleh babul masjidi. Qalamun dengan Muhammadun, kalau digabung jadi apa? Qalamu Muhammadin. Baitun dengan tajirun, digabung jadi apa? Baitu tajirin. Atau kalau pakai alif lam, baitul tajiri, artinya rumah pedagang itu. Sayyarah, mobil, ditambahkan dengan kata selanjutnya mudarris, digabung jadi sayyaratu mudarrisin atau sayyaratul mudarrisin. Kalau sudah seperti itu berarti sudah tergabung kaidah idhofah. Paham tuh? Baik, kalau anda sudah paham, alhamdulillah. Kita akan lihat contoh-contohnya langsung dalam pelajaran yang kelima ini. Akan kita awali dengan membahas percakapan yang disampaikan oleh penulis hafizahullah dalam pelajaran kelima ini. Antum lihat di sini percakapan ini terjadi atau berlangsung antara Sa'id dan Yasir. Sa'id, Yasir. Ada satu lagi, Ali. Ya, ada 3 orang. Sa'id, Yasir, wa Ali. Istami'u jaidan. Dengarkan dulu ya, atau perhatikan tulisannya. Jangan diikuti dulu. Istami'u walahiru jaidan kutubakum jami'an. Dengarkan, perhatikan kitab antum. Dengarkan dulu. Jangan diikuti ya, dengarkan dulu baik-baik. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. La hada kitabu Hamidin. La hada kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin. Aina daftaru Ammarin. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hada ya Aliyu. Qalamu man hada ya Aliyu. Hada qalamul mudarrisi. Hada qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Wal'an istami'u jaydan hadhil qira'ah summa karriruha. Sekarang antum dengarkan kembali, kemudian diikuti bacaannya. Istami'u summa karriru. Dengarkan dan ikuti. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Perhatikan
Perhatikan intonasinya harus benar. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. 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 Coba antum Ikal baca. Kitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Bagus. Antum? Ya. Kitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Betul. Hamdan coba. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. Bagus, mumtaz, bagus seperti itu. Baik, saya ulang. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. La hada kitabu Hamidin. La hada kitabu Hamidin. La hada kitabu Hamidin. La hada kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin. Aina daftaru Ammarin. Aina daftaru Ammarin. Aina daftaru Ammarin. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Hati-hati ya, bukan alal tapi ala maktabi. Ala maktabi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hada ya Aliyu. 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 Hada qalamul mudarrisi. Hada qalamul mudarrisi. Hada qalamul mudarrisi. Hada qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Walan naqra sawiyan wa qira'atun al-an sariyah. Sekarang kita baca dan agak cepat bacanya. Istami'u wa ka'iru. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. La hada kitabu Hamidin. La hada kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin. Aina daftaru Ammarin. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hada ya Aliyu. Qalamu man hada ya Aliyu. Hada qalamul mudarrisi. Hada qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Maratan salisa istami'u jayidan summa karriru. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. La hada kitabu Hamidin. La hada kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin. Huwa
Huwa 'alal maktabi hunaka. هو على المكتب هناك. Aina daftaru Ammarin. أين دفتر عمار؟ Huwa 'ala maktabil mudarrisi. هو على مكتب المدرس. Qalamu man hada ya Aliyu. قلم من هذا يا علي؟ Hada qalamul mudarrisi. هذا قلم المدرس. Aina haqibatul mudarrisi. أين حقيبة المدرس؟ Hiya tahtal maktabi. هي تحت المكتب. Barakallahu fikum jami'an. Sekarang kita lihat ya arti dari percakapan ini. Qala Sa'id berkata, Akitabu Muhammadin. Ada kaidah idhofah di sini? Ada. Mana idhofah? Kitabu Muhammadin. Budoh ilaihi. Lihat cirinya. Kata pertama tidak bertanwin. Kata kedua maju, berarti bersambung. Di sini apa artinya? Apakah, kata tanya. Kitabu Muhammadin, apakah buku Muhammad? Atau boleh kita bilang, apakah bukunya Muhammad? Maksudnya apa? Buku milik Muhammad. Apakah bukunya Muhammad atau buku Muhammad? Hadza ini, ya Yasiru, wahai Yasir. Ya di sini yang saya bilang ya, dia termasuk dari harfun nida yang nanti akan kita bahas juga. Wahai artinya Yasiru, asalnya Yasirun. Karena ada harfun nida, maka isim ini juga jadi hilang tanwinnya. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Kita bahas idhofah dulu hari ini. Jangan banyak-banyak Pak, berarti semuanya banyak kan. Ini hanya sebagai disinggung aja ya. Asalnya Yasirun, nanti insya Allah dibahas satu persatu. Kita pahami dulu karena di pelajar 5 ini antum latihan 2, 3, sampai 6. Latihan 6 itu bahasa idhofah aja. Banyak latihannya tentang idhofah. Karena idhofah ini penting, nanti antum bawa terus. Antum nggak pahami nih, saya jamin. Saya nggak menakut-nakutin, memang menjamin antum. Saya jamin antum akan keteter pelajaran 6, 7, 8, terusnya. Karena ini kaidah pokok sekali. Antum tidak paham ini, 6, 7 ketemu lagi, 8, 9 ada lagi idhofah. Kalau tinggal 5, saya bilang susah deh dia ngikutin seterusnya. Kenapa? Karena idhofah akan kita bawa terus sampai pelajaran berikutnya. Maka penting, latihannya pun paling banyak idhofah. Maka saya bilang tekankan idhofah dulu. Adapun ini baru saya singgung aja. Kalau ada harfun nida maka tanwinnya hilang. Nanti kita bahas insya Allah di latihannya. Paham ini ya? Saya ulang lagi. Akitabu Muhammadin hada. Apakah buku Muhammad ini? Ini kan kebalik ya Pak ya. Harusnya apakah ini buku Muhammad? Memang seperti itu dalam bahasa Arab. Boleh dibalik. Tujuannya untuk memberikan penekanan. Apakah buku Muhammad ini? Lebih menekankan dibandingkan apakah ini buku Muhammad? Paham ya? Asalnya tuh begini. Ahada kitabu Muhammadin. Apakah ini bukunya Muhammad? Tapi antum ingin berikan penekanan dalam kalimat tanya antum buat, maka hadanya taruh belakang. Akitabu Muhammadin hada. Apakah buku Muhammad ini? Wahai Yasir. Kira-kira mana yang lebih kuat? Tekanan intonasinya ketika hazanya ditaruh belakang. Jadi antum bisa bilang gitu. Misal Abdul Qawi, ahada kitab, ahada qalamu Abdul Qawi. Ini susah nih Abdul Qawi jadi Abdu. Ini aja deh. Ica Cika. Atau Muhammad deh, biar gampang. Ahada kitabu Muhammadin. Nah, ada Muhammad aja biar gampang. Ahada qalamu Muhammad. Apakah ini pulpen Muhammad? Kalau antum yang bikinkan penekanan, maka dibalik hazanya. Jadi bagaimana? Qalamu Muhammadin hada. Jadi maksud dari dibaliknya haza yang asal di depan di belakang, tujuannya untuk memberikan penekanan. Paham ya? Boleh gak usah taruh depan? Boleh, karena itu asalnya. Tapi antum juga boleh membaliknya kalau tujuannya memberikan penekanan. Paham ya? Apakah buku Muhammad ini? Gitu. Wahai Yasir. Apa kata Yasir?
La hada kitabu Hamid. Tidak, ini buku Hamid. Ada penggabungan di sini? Lihat, mudof ilaih. Ini buku Hamid. Maksudnya ini buku milik Hamid atau ini bukunya Hamid. Saya bertanya, aina kitabu Muhammadin? Di mana bukunya Muhammad? Huwa 'alal maktabi hunaka. Kata Yasir, huwa 'alal maktabi. Memana 'ala? Di atas maktabi. Kasrah kenapa? Karena ada huruf jar. Dia di atas meja hunaka. Di sana. Hunaka itu di sana. Kalau di sini antum tinggalkan apa? K-nya. Huna akhi, huna apa? Di sini. Kalau di sana hunaka. Gampang. Huna di sini, hunaka sana. Tinggal berikan K saja. Huwa 'alal maktabi hunaka, dia di atas meja sana. Mungkin bahasa kita kan situ tuh di atas meja. Begitu ya. Di sana itu di atas meja. Said bertanya kembali, aina daftaru Ammarin? Iya di sini. Aina daftaru Ammar? Aina di mana daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Ammarin atau Ammarun? Ammarin. Kenapa Ammarin? Karena mudhof ilaih. Karena kita menggabungkan kata benda pertama dengan kedua, wajib hukumnya. Kalau enggak antum kasrohkan, antum berdosa. Karena wajib. Gak boleh, kalau wajib. Ammarin kita kasrohkan. Di mana buku tulisnya Ammar? Kemudian Yasir menjawab, huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa itu maksudnya apa? Huwa. Dia kembali kemana? Daftar. Buku tulis Ammar maksudnya di sini. Dia 'ala maktabi. Maktabi kenapa kasroh? Ada huruf jar ala. Kenapa kasrohnya nggak bertanwin? Kan nggak ada alif lamnya. Bagus, ahsan tuh, barakallahu fikum. Lihat di sini, asalnya tuh maktabin Pak, bertanwin. Ya kan? Karena nggak ada apanya? Alif lam. Tapi dibaca maktabi tidak bertanwin karena jawabannya ini, kata ini digabungkan pada kata setelahnya. Berarti maktabi ini menjadi mudhof. Mudhof gak boleh bertanwin. Emang mudhof boleh kasroh? Boleh. Karena syarat dari mudhof apa? Cuma gak boleh ada a, gak boleh tanwin. Mau kasroh, mau fathah, mau doma ya boleh. Tergantung kedudukan. Maka tadi saya bilang di Robbin Nas, Robbi ini mudhof. Tapi kalau kasroh rusak, ya boleh-boleh aja. Kalau ada huruf jar sebelumnya jadi apa? Kasroh. Yang penting kasrohnya, kalau kasroh mudhof nggak boleh tanwin. Karena mudhof syaratnya apa? Tidak boleh tanwin. Saya ulang lagi ya. Ala maktabi kasroh karena ala. Kasrohnya tidak bertanwin karena mudhof. Paham ini ya? Majurnya karena ala, tapi kasrohnya tidak bertanwin bukan karena alif lam. Karena dia mudhof disandarkan pada kata setelahnya. Lihat buktinya. Maktabil mudarrisi. Kasrah kan? Ini menunjukkan bahwasanya mudarrisi adalah kata yang digabungkan. Mudhof ilaih. Asalnya maktabul mudarrisi, tapi karena ada ala jadi maktabil mudarrisi. Intinya ikhwan, mudhof itu boleh doma, boleh kasrah, boleh fathah, tergantung kondisinya. Yang penting apa? Jangan antum tanwinkan. Paham ini? Intinya di situ. Boleh doma kalau ada huruf jar doma. Tapi kalau ada huruf jar kasroh. Tapi ingat kalau kasroh juga nggak boleh dikasih tanwin. Karena syarat kalau antum menggabungkan tidak boleh ditanwinkan. Makanya di sini apa? Lihat alamat tabi mudarrisi ya. Di sini tidak bertanwin karena sebagai mudhof. Mudarrisi dikasrahkan karena sebagai mudhof pun yang lain. Paham di sini? Dia di atas meja guru. Kemudian Said bertanya, qalamu man hada ya Aliyu?
qalamu man hadza. Man itu apa artinya man? Siapa? Pertanyaan. Nah, qalamu man ini ada pembentukan idofah. Mana idofahnya? Qalam digabung sama man. Karena man itu namanya apa? Isim apa namanya? Isim istifham. Berarti kan isim kan? Berarti qalam isim bukan? Isim. Berarti isim digabung dengan isim, terjadilah idofah. Cuma idofahnya lihat qalamu man. Kok nggak mani Ustaz? Saya sampaikan man itu mabni, tetap nggak berubah-ubah. Selamanya man sukun sampai kiamat iklan. Atau nggak man selamanya kasar. Nah di sini qalamu, kalau ada yang bertanya atau anda bertanya sama antum, kenapa qalamunya nggak bertanwin? Kan nggak ada alif lam kan? Nggak ada alif lam ya? Kenapa nggak bertanwin? Karena dia mudah kepada siapa? Man. Tapi kok mana nggak kasar, nggak mani? Karena dia mabni, selamanya sukun. Coba kalau diterjemahkan, qalamu man apa artinya? Pulpen siapa? Maksudnya pulpen milik siapa? Betul nggak? Berarti mengandung makna kepemilikan. Kalau penggabungan bermakna kepemilikan, bermakna apa ini? Kaidah apa? Idofah. Paham? Makanya di sini qalamnya tidak pakai tanwin. Qalamu man, pulpen siapa? Haza, ini ya Aliyu, wahai Ali. Nah ini kaidah ketiga yang nanti akan kita pelajari juga Pak. Apa? Yaitu apa? Menggabungkan kata benda idofahnya kepada man untuk menanyakan kepemilikan. Maktabu man hadza. Apa sih maktabu man hadza? Meja siapa ini? Atau minum air, mau nanya dulu. Air bahasa Arabnya apa? Ma'un. Air siapa ini? Ma'u man hadza. Antum mau duduk di kursi, tapi antum pengen tanya dulu kursi siapa ini? Jangan sampai antum duduk, contohnya suruh berdiri. Misalnya, bagaimana caranya? Kursi man hadza. Begitu caranya. Nanti insya Allah akan kita bahas juga. Tapi saya bilang tadi satu-satu, inti kita masih membahas tentang idofah dulu. Baik, kemudian Ali menjawab, hadza qalamul mudarrisi. Apa kata Ali? Ini pulpennya guru. Hadza qalamul mudarrisi. Ini pulpen guru. Maksudnya pulpennya milik guru. Mudhofun ilaih. Said kembali bertanya, aina haqibatul mudarrisi? Di mana tas? Nah, haqibah artinya tas. Haqibah tas. Di mana tas guru itu? Lihat kata haqibah tidak bertanwin ya? Nggak ada alif lamnya. Setelahnya kasrah, berarti penggabung jadi satu. Mudhof udah berakhir. Di mana tas guru itu? Maksudnya tasnya guru. Hiya tahtal maktabi. Dia. Kenapa pakai hiya nggak pakai huwa? Ahsan, karena menggantikan haqibah muannas. Hiya tahtal maktabi. Tahta-nya di bawah. Tahta di bawah, bukan di atas. Tahta kerajaan. Kolong bukan. Di bawah. Tahta di bawah. Di bawah. Maktabi. Nah dia mirip seperti huruf jar. Setelahnya menjadi apa? Kasrah. Cuma nanti akan dibahas lebih jauh di pelajaran 8 maaf. Tahta ini termasuk dari zorof. Tapi dia sama. Seperti huruf jar apa? Menjadikan setelahnya majrur. Tahta dibacanya. Dia isim dia, bukan huruf. Tapi mansub fathah. Tahta bukan dibaca tahti, kecuali kalau ada huruf jar. Min tahtihal anha. Tahti jadi kasrah karena ada min. Tapi kalau nggak ada min dibaca tahta. Paham ya? Baik. Nah tahta ini menjadikan setelahnya kasrah. Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Jadi maktabi kenapa majrur? Karena tahta. Yang mudah pilih dikatakan tahta. Iya tahtal maktabi. Benar dia mudah pilih karena tahta isi. Ya. Gampangnya gitu ya. Karena ada tahta jadi kas.
Baik, misalnya di bawah apa nih? Di bawah buku. Pulpen di bawah buku. Al-qalamu tahtal kitabi atau kitabu? Kita bilang al-qalamu tahtal kitabi. Sang di bawahnya. Tahtal kitabi. Kenapa kitabi kasrah? Karena sebelumnya tahta menjadikan setelahnya juga majrur kasrah. Paham toh? Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tafadhol. Silakan. Kan ada akibatul mudarrisi. Jadi idofah ini tidak terkait dengan muannas atau mudzakkar ya Ustaz. Jadi bebas aja jadi. Bebas. Tidak harus mudhofnya muannas, mudhof ilaihnya muannas. Mudhofnya muzakkar, mudhof ilaih enggak. Bebas. Enggak ada syarat harus sama. Ya, ini akibah muannas, mudhof ilaihnya muzakkar, bebas. Tidak masalah. Kalau misalnya sama-sama muannas juga boleh. Akibatul mudarrisi. Artinya tidak ada kaidah harus. Makanya saya udah kasih kaidah baku di sini. Kaidah idofah syaratnya hanya terpenuhi ini saja. Selama dua syarat ini terpenuhi, terjadilah idofah. Tidak perlu untuk perhatikan yang lainnya. Mudhof ilaihnya mau ada al mau tidak boleh. Yang penting majrur. Mudhofnya muzakkar, mudhof ilaihnya muannas atau kebalikannya mudhofnya muannas boleh selama apa? Terpenuhi dua kaidah ini. Mudhof tidak boleh al, tidak boleh bertanwin, mudhof ilaih majrur. Selama terpenuhi dua kaidah ini dengan benar, maka pastikan dua kata itu sudah bergabung jadi satu, dikenal dengan kaidah al-idhaf. Mudhof ilaih. Paham dong? Baik, ada lagi yang bertanya? Bagus pertanyaannya. Silakan Abdul Qawi. Kalau misalnya langsung aja saja Mas, man haza ya aliyu. Man hadza ya aliyu, siapa ini? Man haza itu maksudnya bisa idhofah juga enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak. Man hadza, siapa ini? Kan bukan siapa milik ini. Benar enggak, Pak? Enggak, man itu apa? Isim kan? Isim, betul. Haza isim kan? Isim juga. Tapi bermakna kepemilikan enggak? Bermakna di dalam enggak? Bermakna dari enggak? Tidak. Berarti tidak bergabung. Walaupun dua-duanya sama-sama isim. Apalagi yang kelihatan nih kasroh atau enggaknya, karena dua-duanya mabni kan. Iya. Tapi enggak bergabung. Kenapa? Karena kalau diartikan coba man haza, siapa ini wahai Ali? Ini hanya sebuah bentuk pertanyaan, bukan siapa milik ini. Siapa milik ini enggak pas. Paham ini? Tapi kalau ini qalamu man, pulpen siapa? Maksudnya apa? Mananya? Pulpen milik siapa? Berarti terbentuk kaidah idhofah. Paham ya Pak? Jadi kalau ada dua isim, antum nggak bisa lihat karena dulunya mabni. Mana doma, mana kasar, lihat pada maknanya. Kalau mana tidak berikan kepemilikan, tidak pada jinsian dan tadi sebagainya, maka bukan idhofah. Paham ya? Alhamdulillah. Ya, bagus. Ada lagi? Padahal masih belum paham yang kenapa yang hiya tahta, hiya ini kenapa jadi hiya? Masih belum paham tadi. Kenapa jadi hiya? Baik, kita gunakan hiya karena hiya ini menggantikan kata hakibah. Di mana tasnya guru? Yang ditanya tasnya atau gurunya? Tasnya. Tas, cuma tasnya milik guru. Kita jawab hiya tahtal maktabi. Dianya ini buat tas atau buat gurunya? Tas sekarang muannas atau muzakkar? Muannas. Kayaknya antum ketinggalan di belajar 4 ya. Iya, ketinggalan ya. Baik, kalau muannas yang ada tamar butuh apakah menggunakannya hiya? Aina Maryamu hiya fil masjid. Aina sa'atu ada tamar butuhnya. Di mana jam? Hiya tahtal maktabi. Kita gunakan hiya karena muannas. Muannas itu perempuan, ada tamar butuhnya. Tapi kalau tidak ada tamar butuh untuk yang kata benda, maka kita gunakan huwa. Daftar huwa, kitab huwa. Paham ya? Oke. Coba contoh. Ainal qalam, di mana pena? Dia di bawah meja. Jawabannya apa? Huwa atau hiya? Huwa tahtal maktabi. Bagus. Aina mimsahatun. Mimsah ada tamar butonya. Hapus. Belum. Aina mimsahatun, dia di bawah meja. Apa jawabannya? Iya tahtal maktabi. Kenapa kayak hiya?
karena min sahatun muannas. Paham tuh? Paham ya? Iya, barakallahu fiik. Kalau goirul akil, Kalau gairul akil ini nggak berakal. enggak maksudnya goiru Nah. ini isim kan? Oh isim betul. Gairul akili Nah, sama idofah juga kan? idofah juga. Goiru itu termasuk isim? Isim Isim maksudnya jenisnya isim apa? Isim biasanya. isim biasa aja dia. Bisa jadi goir. Goiril maghdubi. Kenapa? Karena mengikuti sebelum goirul maghdubi. Bisa goiru, bisa goiro. Bisa goir. Kenapa goiru akil? Karena asal harokatnya doma, kadang menyebabkan dia kasar. Goirul akil. Kalau goiru apa? Musa? Goiru Musa, tidak Musa. Maksudnya Musa kan dia maksud ya? Ah, Masya Allah, ini jauh nih bahasanya. Maksud nanti belajar 8. Tapi itu bisa idofah. Bisa. Ada nanti bahasanya belajar 8 tentang isi maksud. Seperti Musa, Mustashfa, Amerika. Itu udah jauh kayaknya. Ini belajar 8 insya Allah. Bisa juga goiru Musa. Sabar. Ya kita Abu Musa. Suhufu Ibrahim wa Musa. Suhufu Musa. Penggabungan suhufu Musa. Itu pembahasan nanti ya pelajaran apa? Antum sabar dulu. Pelan-pelan ya. Itu ada apa nanti ada di pelajaran 8 nanti antum belajar namanya isim maksur. Isim diakhiri oleh alif maksur. Ya, nanti itu pembahasannya ada di pelajaran 8 insyaallah ta'ala. Sabar ya buat antum. Kan ujian dulu. Sepakat kan? Ya, ketua kelas pada Pak Wib. Kalau udah sampai 5 kita ujian dulu kan? 1 sampai 5 insyaallah alhamdulillah. Masyaallah. Ujiannya lisan itu juga. Enggak, tulisan. Oh, tulisan. Kira lisan. Tulisan. Kalau lisan satu-satu susah. Lama nanti waktunya. Langsung tulisan insyaallah. Ya, biar antum murojaah dulu, ditekankan dulu yang udah dibahas, nanti bisa masuk selesai. Baik, kita baca dulu sama-sama lagi ikhwan. Istami'u wa karriru. Dengarkan ikuti ya. Akitabu Muhammadin hada ya yasiru. Akitabu Muhammadin hada ya yasiru. La hada kitabu Hamidin. La hada kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin. Aina daftaru Ammarin. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hada ya Aliyu. Qalamu man hada ya Aliyu. Hada qalamul mudarrisi. Hada qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Baik, nanti latihan bacanya insyaallah taala ada pada latihan baca gudul, soalnya banyak sampai 20 kalimat. Nanti latihan 3 di ini. Yang masing-masing antum baca. Yang 4 baca 4. Banyak kan? Soalnya sampai 20 nomor. Gundul tuh latihan antum bacanya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Baik, malam ini kita ambil satu latihan saja ya. Baik, insyaallah biar nggak terlalu banyak pembahasannya. Soal tamrin awal, latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Apa arti ajib? Jawablah. Anil as'ilati, an ini huruf jar dari as'ilati, soal-soal, atiyati berikut ini. Lagi, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari soal-soal berikut ini. Ini soalnya hanya ada 3. Baik, saya berikan pada yang paling depan ya. Jangan lupa ya. Tangan Pak Imam. Rahimahullah. Aina kitabu Muhammadin. Bagus bacanya lihat. Aina kitabu Muhammadin, karena bergabung jadi satu. Apa artinya Pak aina kitabu Muhammadin? Di mana kitab Muhammad? Betul. Di mana kitab Muhammad? Maksudnya apa?
Di mana bukunya Muhammad? Jawabannya Wa alal mak wa alal maktabi hunaka. sahih. Barakallahu fiik. Huwa 'alal maktabi hunaka, disesuaikan dengan kalimat huwa 'alal maktabi hunaka. Terjemahkan. Dia di atas meja di sana. Betul. Huwa 'alal maktabi hunaka, dia di atas meja di sana. Abu Ammar, Raqam Islam. Iya, ini diganti kitabnya dengan daftar, betul. Saya baru bilang. Nggak ada jawabannya nih. Bukan kitab Ammar tapi daftar Ammar diganti. Karena kita kamu diajar nggak akan ketemu, nggak ada jawabannya. Aina diganti dengan daftar, daftaru. Aina daftaru Ammar. Iya, aina daftaru Ammarin. Jawabannya Wa ala maktabi. iya, sahih. Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru, mejanya guru. Cikal, kalau salah. Aina hakibatul mudarrisi. Bagus. Aina hakibatul mudarrisi. Jawabannya Dia tahtal maktabi. betul. Hiya tahtal maktabi. Artinya Di mana tas guru itu? Dia di bawah meja. betul. Hiya tahtal maktabi, dia di bawah meja. Paham ya, insyaallah ya. Baik, ini maksud saya satu latihan ini nanti yang ini sebagai kesimpulan akhir. Habis ini kita tutup ya, insyaallah. Soalnya adalah adif al kalimatal ula ila saniyah. Apa itu? Adif, sambunglah, sandarkanlah kata pertama kepada kata kedua. Nah, ini diajarkan oleh penulis cara membentuk idofah sesuai saya bilang tadi. Lihat ikhwan contohnya, masing-masing baca nanti ya. Kitabun Muhammadun. Ini udah bergabung belum? Belum. Bagaimana cara menggabungnya? Lihat. Kitabu Muhammadin. Kata pertama hilangkan tanwinnya, kata kedua diapakan? Majrurkan. Kitabu Muhammadin artinya bukunya Muhammad. Sudah bergabung. Lihat yang kedua. Maktabun al-mudarris. Bergabung belum? Belum. Bagaimana cara menggabungnya? Maktabul mudarrisi. Jadilah artinya apa? Meja guru itu. Dari sini ya ikhwan, paling menyampaikan pada kita bahwasanya mudhof ilaih itu boleh nih nggak ada alnya. Boleh juga ada apanya? Ada alnya. Yang penting jangan lupa dimajrurkan. Baik itu. Langsung aja ya, singkat waktu tafadhol digabung ya dari Abdul Qawi dan belakang. Habis silakan. Dibaca soalnya. Qalamun hamidun. Qalamun hamidin. Gabungkan. Qalamu hamidin. Qalamu hamidin. Masya Allah. Artinya apa? Mulpennya hamid. Dilanjutkan belakang. Antum ya. Baitun. Baitun. Dibaca soalnya dulu. Baitun Abbasun. Baitun Abbasun. Digabung jadi Baitu Abbasin. lihat. Baitu Abbasin. Apa artinya? Rumahnya Abbas. Rumahnya Abbas. Bagus. Terus ke belakang. Ke belakang artikel. Siapa? Maaf. Ghurfatu Aliyun. 6 digabung jadi Ghurfatu Aliyun. bagus. Jadi Ghurfatu Aliyin. Apa artinya Ghurfatu Aliyin? Ruangannya atau kamarnya Ali. Bergabung jadi satu. Lihat cara gabungnya ya. Begitu. Ambil antum tulis nanti di rumah ya. Ghurfatu Aliyin. Dilanjutkan akhi. Antum. Nah. Daftar Sa'idun. Digabung jadi Daftar Sa'idin. betul. Jadi Daftaru Sa'idin. Apa artinya? Atas buku tulis Sa'id. Betul, buku tulis Said. Masya Allah. Asantum. Kemudian setelahnya
Maaf nih Pak, lupa nih. Iya, Ahmad, Masya Allah. Ahmad, fadal. Mandilun. Oh, Boleh, mandilun boleh, mindilun boleh. Dua-duanya boleh. Atau boleh baca mandil atau mindil. Dua-duanya betul. Ya, boleh mandilun, boleh mindilun. Jadi saya mau yang mana, Ustaz? Tadi udah benar, mandilun nggak Pak? Ya. Mandilun yasirun. Nah, digabung. Mandilu yasirin. Betul, mandilu yasir. Ya caranya ya, ingat sambil atau tulis lagi nanti di rumah. Apa mandilu yasirin? Sapu tangan. Sapu tangan ya? Iya, sapu tangannya yasir. Repot kalau lupa. Nanti ujian nggak bisa jawab. Silakan lanjut. Katanya bermakna tisu juga bisa saja. Tisu benar, tisu atau sapu tangan, masya Allah, benar. Silakan lanjut, akhi. Komisun ammarun. Digabung jadi Komisu amarin. bagus, jadi komisu amarin. Apa nih komisu amarin? Bajunya amar. Bajunya amar. Sahih. Lanjut, akhi tangkap. Siapa anu? Rudi, Ustaz. Rudi. Ini baru dia tangkapnya. Sebelumnya belum ke. Baru kita. Oke, silakan. Ikra. Yang mana? Sarirun, Khalidun. Bukan Khalidun, Khalidun panjang. Khalidun. Bukan Khalidun, Khalidun. Iya, digabung jadi Syariru, Khalidin. bukan Khalidin, Khalidin. Panjang pendeknya. Khalidin. Iya, hati-hati ya panjang pendeknya. Sariru Khalidin jadinya. Yang pertama tidak bertani, kedua dimajukan. Apa di Sariru Khalidin? Panjangnya panjang Khalid. Hamdan, dilanjutkan. Miftah. Sekarang yang ada alif lamnya. Miftahun al-baitun. Nggak boleh al-baitun. Ini salah nih harokatnya. Kan ada alif lam. Jadi ikuti ya salah. Itu salah. Al-baitu. Karena udah ada alif lam kan? Nggak mungkin bersatu sama tanwin. Ayo, miftahun al-baitu. Miftahul baiti. Bagus, jadi miftahul baiti. Apa artinya miftahul baiti? Kunci rumah. Kunci rumah itu. Atau ini boleh. Silakan, dilanjutkan. Bada Hamdan. Siapa tuh sebelahnya? Zaid. Abu Zaid, tafadhol. Dukanun tajiru. Iya, at-tajiru. Dukanun at-tajiru. Digabung jadi Dukanun tajirin. tajirin atau tajiri? Tajiri. Tajiri, tidak boleh bertanwin, ada alif lamnya. Dukanut tajiri. Apa di dukanut tajiri? Tokonya pedagang. Lanjut akhi. Hanya Rudi. Baitun al-muhandisu. Digabung jadi Baitul muhandis. bagus sekali. Baitul muhandis. Artinya ahsankan. Rumah Arsitek. Rumah insinyur. Iya, rumah insinyur gitu atau arsitek gitu. Selanjutnya sebelahnya Fadol. Amufid membaca. Sebelahnya aja dah antum. Sebelahnya. Hasil lagi kurang sehat Amufid. Ismun al-waladu. Ismun itu nama. Ya, al-waladu anak. Digabung jadi apa? Nah, begitu jadinya. Ismul waladi. Apa ismul waladi? Nama anak itu. Terus setelahnya tabun antum akhi. Nah, Allahu digabung jadi bukan kitab ilahi. Kitabullah. Kita bilang kitabullahi, Rasulullahi, kan begitu semuanya. Kitabullahi jadi kasrah. Oh, kenapa? Karena ada idhofah. Baik, kitab Allah. Dilanjutkan. Baitun at-tabib. Baitun at-tabib. Digabung jadi apa? Baitun tabib. Bagus. Baitun tabib. Jangan tabibu. Baitun tabibi. Jangan lupa majrur. Apa baitun tabibi? Rumah dokter. Jangan baitun atau bintu sih? Bintu ya. Ini beda nih berarti. Bintu anak perempuan. Bintu tabibi anak perempuan dokter.
Ahwin atau Asadiwat siapa? Ini. Ada Ahwin. Miftahun fil syayarah. Nah, gabung jadi Miftahus syayarah. kan miftahus sayyarati apa artinya? Kunci mobil itu. Lihat cara penggabungannya ya. Kata pertama tidak bertahan, kata kedua majrur. Kalau majrurnya tidak ada alif lam berarti tanwin. Kalau ada alif lamnya diberikan kasroh tanpa tanwin. Nah begini ikhwan cara kita membuat idofa. Nanti kita lanjut lagi ya di pertemuan berikutnya insyaallah taala karena waktu kita sudah malam. Kalau bahan yang idofa akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya dengan membahas latihan lainnya. Ini baru mukadimah permulaan saja tentang idofa. Ada lanjutannya lagi, pembahasannya akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita kembali ya bertemu di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penjagaan dan istiqamah di dalam mempelajari ilmu agamanya, ilmu bahasa Arab ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa untuk majlis. Jazakumullah khairan katsiran ikhwan ala husni istimaikum wa timamikum bihadzal muhadarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa liqa fil halatil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikumpulkan. بسم الله الرحمن الرحيم